Shalom Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak saudara membuka Mazmur 104. Mazmur 104 kita akan membaca ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 104 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan apa yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Shalom Bapak Ibu, saya memulai dengan sebuah kisah. Ada seorang anak yang tercengang ketika menatap langit dan berteriak ke ayahnya, "Papa, pesawat terbang, pesawat terbang." Lalu kemudian dia berkata, "Sebesar apakah pesawat itu?" sambil menatap ke langit. Ayahnya mengatakan, "Coba bandingkan dengan jarimu." Lalu dia mengangkat jari kelingking dan melihat ke langit, mencoba mengejar dan mengukur pesawat itu. Dan dia berkata, "Lebih besar kelingkingku daripada pesawat itu." Ayahnya tersenyum dan berkata, "Yuk kita jalan-jalan." Mereka pergi cukup jauh, rupanya menuju sebuah bandara. Ketika semakin dekat di lapangan parkir, anaknya mulai bersorak dan melihat ada pesawat yang diparkir. Ayahnya mengatakan, "Sebentar, yuk turun." Ketika turun dan melihat sangat dekat, dia terkejut. "Wow, besar banget," kata anak itu sambil menunjukkan muka dan ekspresi yang sangat mengagumkan. Ayahnya berkata, "Semakin dekat engkau melihat benda, maka semakin besarlah benda itu." Saya mau katakan kepada saudara, semakin jauh engkau dari Allah, engkau tidak melihat kebesarannya. Tetapi semakin dekat engkau dengan Allah Bapamu, engkau akan melihat kebesaran kuasanya yang tak terukur itu. Saya menyebut dan menyampaikan ini untuk mengajak saudara memasuki ayat yang pertama. Pemazmur berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Ini seruan kekaguman, ini seruan sense of wonder terhadap Allah dengan satu pertanyaan penting, mengapa dia kagum? Bagaikan anak kecil tadi, saya kira demikianlah. Karena pemazmur melihat kebesaran Allah. Tidak heran ketika dia berkata, "Tuhan Allahku, Engkau sangat besar." Saya membayangkan bagaikan seorang anak yang menuju ke bandara dan melihat langsung besarnya pesawat itu. Seorang hanya mungkin mengakui bahwa Allah itu sangat besar. Seorang hanya mungkin mengakui dengan iman bahwa Allah itu luar biasa besar. Itu hanya mungkin terjadi jika dia dekat dengan Allah. Saya katakan ulang. Engkau hanya mungkin mengakui kebesaran Allah yang luar biasa. Tak terukur. Dengan rasa kagum engkau mengucapkan, "Tuhan Allahku, Engkau sangat besar." Itu hanya mungkin terjadi jika engkau memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Allah. Tanpa kedekatan sempurna, engkau tidak mungkin menyaksikan kebesaran keagungannya. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara melirik ayat 2 hingga ayat yang kelima, bahkan seterusnya dari Mazmur 104 ini. Pemazmur melihat secara berbeda apa yang dia lihat sehari-hari. Ia mengatakan, "Engkau membentangkan langit seperti tenda." Dalam keterbatasan hayalannya untuk berpikir apa itu langit, dia berkata, "Tuhan, Engkau membentangkan langit seperti tenda." Lalu dalam keterbatasan dia melihat tentang berbagai hal, termasuk awan-awan di udara. Ia berkata, "Engkau mengendarai awan-awan itu." Bahkan ketika bicara soal angin,
Ia menyebut angin itu bagaikan malaikat suruhanmu. Ayat 4 itu, Ibrani 1 ayat 7 juga mengatakan hal yang sama. Bahkan dia menyebut pelayan-pelayan itu, para malak itu, bagaikan api. Saudara, saya mau katakan hal yang sederhana seperti ini. Ketika dia mengucapkan engkau meletakkan dasar bumi di atas tumpuanmu, itu mau bicara soal nalar sederhana dari seorang pemazmur yang melihat hasil ciptaan itu secara berbeda. Bahwa dasar bumi ada di tumpuan Tuhan. Andai tidak, semuanya ambruk. Kalau pakai logika ilmu pengetahuan, mungkin bukan seperti itu. Tetapi dia mengatakan sesuatu yang sederhana. Kalau Tuhan tidak jaga itu bumi dan dasar bumi, bumi pasti ambruk dan hancur. Kalau Tuhan tidak membentangkan langit ini seperti tenda dengan kokoh, mungkin akan runtuh menjatuhkan kita. Dan dengan luar biasa dia menyebut pergerakan awan itu pun ada dalam kendali Tuhan. Saudara lihat hal-hal sepele ini yang saudara lihat sehari-hari dilihat secara berbeda oleh pemazmur. Dia melihatnya dengan suatu pengakuan dalam keagungan. Dia melihatnya dengan sangat kagum. Perhatikan, saya beberapa kali mengucapkan kata kagum ini. Dia melihatnya dengan kacamata iman. Bahwa hal sepele sekalipun yang tiap hari pemazmur tengok, ia melihatnya sebagai kebesaran dan keagungan Allah. Maka tidak heran, kemudian dengan penuh semangat, dia berkata pada jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Seruan pujilah Tuhan, hai jiwaku, adalah ekspresi tertinggi dari rasa kagum pemazmur terhadap Allah. Ketika melihat hal-hal sederhana yang ia saksikan sehari-hari dengan kacamata yang berbeda, yaitu kekaguman. Engkau hanya mungkin dengan tulus memuji Tuhan, mengagungkannya, memuliakannya, jika engkau melihatnya secara berbeda. Dan kacamata yang berbeda adalah melihat Tuhan dengan penuh kekaguman, melihat karyanya dengan penuh keagungan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, tadi pagi saudara bangun dengan keadaan baik dan sehat, bukan? Atau jika saudara yang mendengarkan siaran radio ini, saudara barangkali bangun mungkin dalam kondisi sakit. Apapun kondisi saudara. Tapi saya mau berkata, puji Tuhan, engkau berhasil bangun. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika engkau tidak bangun? Apa yang terjadi jika di dalam tidur tiba-tiba jantung berhenti? Apa yang terjadi ketika tiba-tiba otak kemudian mati dalam perjalanan saudara di saat tidur? Apa yang terjadi ketika saudara sedang tidur, tiba-tiba terjadi gempa yang luar biasa, menindihmu dan seisi rumahmu, dan kau tidak menemui hari baru? Apa yang terjadi ketika engkau sedang diinfus sakit luar biasa, lalu ternyata hari ini engkau tidak bangun, dan dokter mengatakan engkau meninggal dunia? Saya mau katakan, hal sepele bangun pagi. Hal sepele bangun pagi. Hal yang logis memang harus bangun pagi. Dan bangun pagi itu sesuatu yang natural sebenarnya. Untuk dilihat sebagai hal yang biasa. Tetapi, jika engkau dekat dengan Tuhan, jiwamu akan melihat secara berbeda. Tentang hal sederhana yang engkau alami di hari ini. Termasuk bangun pagi. Sebagai anugerah Tuhan. Maka tidak heran jika bersama pemazmur, aku dan engkau bisa berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Karena mulai saat ini, bangun pagi bukan hal biasa. Bangun pagi adalah anugerah. Bangun pagi adalah cara kita melihat karya Allah yang agung. Sehingga kita kagum kepada Sang Pencipta. Dan berkata pada jiwa, yuk, pujilah Tuhan untuk karyanya yang ajaib. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, semuanya hanya mungkin dilakukan ketika engkau melihat Allah secara berbeda. Perbuatannya, rencananya, dan karyanya sebagai pribadi yang sangat besar. Seperti pemazmur berkata, Tuhan Allahku, engkau sangat besar. Bapak Ibu, engkau hanya bisa melihat Allah sebagai pribadi yang maha besar jika engkau mengalami kedekatan intimasi yang sungguh dengan Allahmu. Engkau akan mungkin melihat
hanya mungkin melihat secara berbeda. Siapa Allah untuk engkau agungkan dan kagumi jika engkau memiliki kedekatan yang sungguh dengan Allah. Orang lain akan berkata hal yang biasa. Di mana Tuhan? Siapa Tuhan? Ngapain menyembah Tuhan? Saya mau bilang, dia cukup jauh. Sangat jauh untuk melihat keagungan Allah. Engkau yang dekat dengan Allah mestinya berkata, Tuhan, engkau sangat besar. Aku melihat karya-karyamu dalam hal yang biasa menurut kata orang, tetapi luar biasa menurut imanku, sebab engkau sangat besar. Terakhir, saya mau tutup. Kagumi Tuhanmu. Lihatlah dia sebagai sesuatu yang sangat agung dan besar. Supaya tiap-tiap hari, di hal yang sepele sekalipun, engkau memiliki cara untuk mengatakan kepada jiwamu, pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena Tuhan itu sangat besar. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.